Semangat maulid, insya Allah berkah, mudah rezeki, berikan kesehatan, jawab salam dengan semangat. Maulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutamimma makarimal akhlaq. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasuluhu an-nabiy wa habibul karim. Wa naqala dzalika minasyakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratul mukarram wal mukarram, para guru, para asatid yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus qiraatul yasin Bapak Ustadz Musli Abdullah, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur panjang. Bapak Ustadz Abdullah Qadir Abdullahi Arusun, mudah-mudahan juga beliau diberikan kesehatan dan umur panjang. Para asatid yang lain dan MC kita sekaligus umarok kita, Pak RW kita, Bapak Madesani Fran Senok, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang, juga dimudahkan rezeki. Dan juga hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, terutama anak-anak kita doakan mudah-mudahan beliau menjadikan anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang berbakti pada kedua orang tua. Mudah-mudahan diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Di malam Sayyidul Lail, di malam yang penuh berkah, dan hari ini adalah hari kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bersalawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Allah berikan kesehatan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Wabil khusus kita doakan Ketua Masjid Jami'at Tawadud, Ketua Masjid Nurul Hidayah, Bapak Ustadz Bambang Gunarto, dan guru kita Bapak Haji Ahmad Jubaili, dan termasuk saya ya. Doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang. Karena sekarang manusia ketika diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah berikan ujian. Kalau kita ingin lulus dan ingin martabat kita, derajat kita diangkat oleh Allah, maka kita harus lulus di dalam ujian. Salah satu ujian yang Allah berikan pada kita adalah berbagai macam musibah. Salah satunya adalah sakit. Insya Allah orang yang sakit dengan ikhlas menerimanya, pada hakikatnya Allah sayang kepada kita. Satu, bisa aja teguran. Yang kedua, bentuk sayangnya apa? Ketika kita sakit dengan dihadapi dengan keikhlasan dan terus beribadah kepada Allah, walaupun dengan cara ya semampunya, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya orang yang sakit, Allah rindui, Allah sayangi, karena Allah sayang, dosanya Allah ampuni. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keridhaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita diakui dan kelak kita bersama baginda Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang
siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, itu adalah sebagai tanda bahwa kita mencintai Nabi. Ya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, jangan berisik, mundur, berisik. Barang siapa yang mencintaiku, maka insya Allah kita akan bersama baginda Rasul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis ta'lim ini kita setiap malam Jumat kita bacakan suratul Yasin. Setiap malam Jumat kita senantiasa saling mendoakan, baik yang untuk yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya. Setiap malam Jumat kita kumandangkan sholawat kepada baginda Rasul. Ini ciri-cirinya bahwa kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, itu bahwa kita bentuk ini cinta kita kepada baginda Rasul. Insya Allah kalau kita sudah cinta kepada baginda Rasul, maka kita akan senantiasa selalu ingat kepada baginda Rasul. Salah satu ciri ingat kita kepada baginda Rasul, salah satunya kita bersolawat kepada baginda Rasul. Dan mudah-mudahan kita semua ini yang hadir kawan diakui sebagai umat Rasulullah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul utsbah, amin ya rabbal alamin. Tapi apakah kita betul kita ini adalah menjadi umat Rasulullah? Yakin? Insya Allah yakin. Di dalam Al-Quran juga cukit ya. Di dalam Al-Quran menjelaskan, ya, dijelaskan tentang identitas umat Rasulullah. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Rasulullah, orang-orang yang mengakui sebagai umat Rasulullah. Ciri yang pertama, asyida'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Maksud sini tanda tanya ya, bukan kepada orangnya, tapi sifat-sifat kekufurannya. Ya, kita sebagai umat Rasul, kita sebagai hamba Allah, silakan kita bergaul dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, silakan. Tapi dalam bidang keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya tegas. Ketika mereka yang ingin melencengkan terhadap keimanan kita, yang ingin merubah keyakinan kita, kita harus lebih tegas. Karena sekarang ini banyak sekali hati-hati. Kita insya Allah orang tuanya kuat, iman, syahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak, apakah karena kurangnya pendidikan terhadap anak-anak kita, sehingga anak-anak kita banyak bergaul dengan mereka? Sebetulnya silakan saja bergaul, tapi jangan sampai mengorbankan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama mohon maaf dalam bidang perkawinan, ya. Dengerin ngobrol Ini Pak Haji, ini Pak Haji hari gitu kan. Coba perhatikan, Nih, minum nih. ya. Karena ini sangat merugikan kita dunia dan akhirat, ya. Tahu-tahunya anak kita pacaran, masih mending usahakanlah kita ingin pernikahan itu ya secara agama adalah sama-sama satu keyakinan, sama keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang secara negara mungkin kemarin di MK silakan aja, tapi ingat ya,
amat ini udang kering ini sana kemari satu orang aja dah. Dan rombongan duduk. Siap. Udah gitu aja situ. Ini ngapain lo nih? Udah sih dulu aja. Kamu duduk aja di sono. Gak apa-apa nanti. Nanti insya Allah ini ada di YouTube saya, siapapun nanti bisa lihat ya apa. Ini yang perlu dipertahankan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah sampai akhir hayat. Karena kalau ada anak kita, kira-kira ya, putus dari imannya gara-gara pernikahan gitu kan. Ini beda banget kuat-kuatan gitu kan. Yang satu gak mau, sebenarnya kalau rasa cinta ya harusnya ikutin gitu kan. Kita yang harus bisa membawa, dan kita yang terbawa. Nah, ini padahal kayak kagak gitu, dikagak tapi ngorbanin apa? Gara-gara cinta ngorbanin apa? Ngorbanin keimanan kita kepada Allah. Hati-hati. Ya alhamdulillah kalau mereka bersyahadat mu'alaf, karena secara Islam pernikahan beda agama itu tidak sah secara Islam. Tapi secara hukum nasional boleh-boleh saja. Kemarin lagi digugat di MK. Kenapa? Secara Islam kalau bukan secara agama ya tidak sah dan memang tetap aja tidak gitu. Ya hukum gitu. Nah ini jangan sampai terjadi. Ada di antara kita perbedaan, nanti anaknya gimana, bingung. Kalau agama juga sudah beda dalam rumah tangga, gimana nanti anaknya? Ya, ini biasanya rebutan keyakinan. Ini saya pusing kalau di sekolah kayak seperti ini. Bisa banyak terjadi hal seperti ini. Dan apabila di antara keluarga satu keluar dari Islam murtad, itu sangat berbahaya ketika kita sudah meninggal dunia. Secara hitam dia walaupun doakan apapun dia tidak akan sampai. Dan ketika nanti di hadapan baginda Rasul kita akan terputus dari nasabnya. Naudzubillah. Ya, ini hati-hati nih, jangan sampai. Kita sangat berharapkan ketika kita meninggal dunia itu doa anak soleh adalah dari anak kita. Kalau anak kita keluar dari Islam, itu gara-garanya tadi tergoda dengan harta kekayaan tapi kaya mah kagak padahal ya. Padahal itu godaan-godaan yang sangat berat. Akhirnya banyak terjadi pernikahan seperti ini. Kita meninggal dunia walaupun berapapun tidak akan sampai, terhalang. Begitu juga ketika anak kita meninggal dunia kita doakan terhalang. Nauzubillah. Maka kita asyidau 'alal kufar. Maksud di sini tegak terhadap sikap-sikap yang akan membawa ke kuburan. Salah satunya sudah terjadi saat ini adalah perkawinan beda agama. Maka oleh karena itu tolong kewajiban kita kokoh ya, kita muslim. Banyak sih kita, tapi kalau kita sudah ya dikasih tahu gitu ya sudah urusannya. Tapi sangat disayangkan itu. Dan nanti terputus ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan, kita enggak tahu sampai hari kiamat turunan kita tuh panjang banget. Tapi satu saja melenceng dari Islam, murtad, terputus. Nauzubillah. Semua orangnya silakan saja kita bergaul. Kita memang harus saling toleransi. Saling untuk apa? Untuk menghormati. Tapi toleransi di sini tidak memaksakan agama pada yang lain. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksa dalam agama. Maka umat Rasulullah harus tegas. Asyidau 'alal kufar, ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara sesama orang mukmin. Nah ini kita kadang-kadang keras sama sesama mukmin, wah galak ya galak sesama mukmin, lembek sama mereka. Wah yang terjadi yang sekarang ini coba. Seharusnya negara mengayomi gitu kan. Sekarang di Rempang terjadi, di Lampung terjadi, sini terjadi gitu kan. Hanya gara-gara inspektor gitu kan. Investor memang investasi silakan saja. Tapi investasinya membawa kesejahteraan masyarakat apa enggak? Ya. Kalau membawa kesejahteraan masyarakat silakan saja. Justru ini digiring, dihilangkan gitu kan. Waduh, bahaya itu. Ya. Itulah diadu domba hati-hati sekarang ini.
DPR aja baru begitu, penjajah juga sama. Awalnya POC apa? Dagang, jualan. Kalau sejarah lama-lama nih dia datang ke Maluku cari rempah-rempah, beli, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Diadu domba antara kerajaan Tidore dan Ternate. Gampang kalau dia adu domba, dia bukan beli lagi, merampas. Siapa yang ngalamin dengan kerja paksa? Ya, Romusa, ya kan? Apa mungkin ngalamin ya? Tuh, daerah-daerah Rangkas tuh. Semuanya ini bisa terjadi hal seperti itu. Kita harus tegakkan ya kesatuan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sesungguhnya selama orang mukmin itu bersaudara, jangan saling diantara kita mengejek, membuli. Apalagi hati-hati dengan sekarang yang terjadi di antara kita. Apa yang terjadi di Cilacap di daerah sana kan? Ada anak kita dibully, tendang-tendangin dan sebagainya, meninggal dunia juga. Ada anak stres, apa yang terjadi di Fatmawati, bunuh diri. Nih, ya, ada anak jangan stres ya. Kalau stres bilang, ya. Kata kamu punya duit atau apa ya, loncat dari lantai 4. Na'udzubillah ya. Rohama ubainahum, saling kasih sayang di antara sesama mukmin. Yuk kita saling, yuk melakukan silaturahmi kita di seperti ini. Insyaallah kalau sering silaturahmi ini tidak ada percekcokan di antara kita. Betul apa enggak? Biasanya enggak ngumpul kayak begini, sedikit-sedikit berantem gitu kan? Gitu. Kasar banget, beda dikit ngomong aja udah berantem, bawa golok segala macam. Lu berantem sesama mukmin, menang kagak, mati kagak, dua-duanya masuk neraka. Na'udzubillah ya. Kalau ada percekcokan, silakan diselesaikan dengan sebaik mungkin. Ada tokoh masyarakat, ada RT-nya ya. Gak usah dibawa ke RW sebetulnya ya. Di antara kita ya udah saling memaafkan yang lebih baik di antara kita. Hei, kita tuh sama saudara, ngapain sih ada dendam di antara kita sih? Itu kan gara-gara jualan sini-sini berantem tuh, lihat tuh mereka gak ada yang berantem jualan kayak gini. Ya udah, rezeki itu Allah yang sudah ngatur, dia sama-sama kita berusaha, itu kan? Ruhana bainahum, saling menyayangi umat Rasulullah, saling tolong menolong, saling menyayangi di antara kita. Kan ada toleransi antar umat beragama, toleransi inter umat beragama, gitu kan? Itu di antara yang kita sesama umat beragama, sama kita sama antar umat beragama, itu agama kita sendiri harus saling kita menghargai. Rohama ubainahum, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Rasulullah ruku dan sujud untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi umat Rasulullah hanya jangan selawat doang. Sholatnya tinggalin. Ya gimana? As-salatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. Bolehlah dia menjadi dermawan, banyak hartanya dikeluarin, semuanya baik. Tapi kalau tidak sholat, kalau dia tidak punya kunci, kira-kira bisa masuk apa enggak? Gak bisa. Tapi kalau kurang-kurang sedikit, karena kita punya kunci, insya Allah kita bisa sendiri. Kita rumah nih, kecuali kalau ngedobrak, itu kan. Emang pergi surga mau didobrak? Agak. Rasul sih bisa didobrak sebagai pengelola. Tapi kita nggak punya kunci, gitu kan. Kita padahal ke rumah kita sendiri, kira-kira bisa masuk apa enggak? Kuncinya hilang. Mau didobrak. Nah, sholat itu ibaratnya kuncinya nih. Wah, bolehlah siapa? Dermawan, banyak hartanya, ke sana kemarin beramal, gitu kan. Tapi kalau gak sholat, gak megang kunci, keliling-kelilingan dia baik keluarnya di surga, keluarnya saja. Tapi kalau kita gak kunci, begitu dibuka kita bisa masuk. Insya Allah. Ya. Dan yang terakhir, sebagai umat Rasulullah SAW, kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul. Ketika Allah nyuruh sholat, Allah sholat gak? Ketika Allah nyuruh zakat, Allah zakat gak? Kagak. Tapi ketika Allah menyuruh bersalawat, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah
dan para malaikat bersolawat kepada baginda Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Kita semua nih. Kalau nggak beriman nggak ada di sini. Insya Allah kita termasuk dijamin orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kepada baginda Rasul. Alhamdulillah tadi dipimpin Pak Ustaz Qadir. Kita bersolawat kepada baginda Rasul. Insya Allah Rasul hadir di hadapan kita. Dalam artian Allah akan mencurahkan rahmat untuk kita semua, ya. Tapi jangan juga kita hanya sholawat saja. Tadi ingat, yang wajibnya itu harus dilaksanakan. Kita cinta kepada Rasul, terus bersolawat ribuan, tapi sholatnya ditinggalkan, percuma, gak ada nempelnya. Karena sholat itu awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, yang paling pertama dihisab itu adalah as-sholat. Kalau sholatnya benar, seluruh amal yang lainnya pun benar. Tapi kalau sholatnya salah, tapi yang lain pun akan salah. Maka sholat walaupun bagaimana harus kita lakukan. Urusan diterima atau tidaknya urusan Allah. Yang penting kewajiban kita sholat. Kalau kita sholat sudah kita lakukan, seluruh amal-amal yang lainnya akan nempel pada kita semua. Apalagi ketika kita sholat, pasti kita bersolawat. Karena sholawat yang wajib dibaca ketika sholat, ketika tahiyat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu yang wajibnya. Selain itu di luarnya sunnah. Kapan saja silakan kita bersolawat kepada baginda Rasul. Insya Allah kalau sholat kita laksanakan, kita bersolawat, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bersolawat aja lah, kita nggak usah kerja, nggak usah sholatnya ditinggalin, subuhnya ditinggalin, gitu kan? Itu gimana? Mau nempelnya, ya? Setelah kita bersolawat kepada baginda Rasul, silakan semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Bila perlu sebarang 1000, insya Allah, ya, karena itu akan menutupi amalan-amalan dan kebaikan kita. Tapi sholatnya ini tolong betul-betul dijaga, karena percuma kita bersolawat baginda Rasul sendiri aja menerima sholat Allah tidak melalui malaikat Jibril. Betul apa enggak? Kagak. Ketika Isra Mi'raj langsung dipanggil, datang menghadap Allah. Betapa pentingnya sholat 5 waktu, gitu kan? Ya maksimal dilaksanakan dulu lah sholat, gak apa-apa di rumah, gitu kan? Daripada kagak sholat. Kalau sudah di rumah ya udah tingkatin tuh, musolanya udah bagus ya, tadi ya. Musolanya udah bagus, ada AC-nya, adem banget gitu ya. Saingan masjid ya. Apa-apa, tapi pulau kaya udah gak punya utang kan? Udah beres kan? Lebih alhamdulillah. Ya udah lebih jauh dikit ke masjid, subuhnya ramein. Insya Allah akan berkah untuk kita semua. Silakan bersolawat. Apapun hajat kita, bersolawat. Laksanakan setelah kita melaksanakan kewajiban kita, terutama sholat 5 waktu. Kenapa? Karena as-salatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. Walaupun amal kita banyak, tapi pintunya tidak dibuka karena dia punya kunci. Di mana kita bisa masuk ke surga. Tapi kalau kita pegang kunci, walaupun amalnya sedikit, insya Allah kita bisa memasukinya. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal, di hari ini adalah kelahiran baginda Rasul, betul-betul kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tanda cinta kepada baginda Rasul, mudah-mudahan kita bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua kelak bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja, cukup ya. Cukup, tak usah panjang lebar, yang terpenting sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah sekali memberikan kesehatan.